من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم بعد Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita melanjutkan kembali pembahasan kita, masih membahas tentang kitab Muharramat istahan nabika katsirun minan nas. Pembahasan yang lalu kita sudah sampai pada halaman yang ke-39, yaitu tentang su'alun nas an mala min ghairi hajah. Di antara dosa yang kita kadang melupakannya adalah yaitu meminta kepada manusia, meminta harta kepada manusia dengan tanpa ada hajat, tanpa ada keperluan. Jadi ketika seorang itu dia meminta kepada orang lain hartanya dengan tanpa ada keperluan yang disyariatkan, maka ini termasuk perbuatan dosa. Dan ini banyak yang kita tidak merasakannya. Sedikit-sedikit minta ini ya, minta ini ya. Kelihatannya sepele. Kalau itu perkara yang bukan hajat, perkara yang tidak ada keperluannya, maka ini perkara yang dilarang di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Lalu timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan as-su'al atau al-mas'alah tersebut? Apa yang dimaksud dengan meminta tersebut? Apa sih definisi atau batasan seseorang dikatakan meminta? Jadi kita harus jelas, meminta itu seperti apa? Bagaimana meminta yang dibolehkan, bagaimana meminta yang tidak dibolehkan? Maka untuk menjawab itu, maka kita lihat bagaimana penjelasan yang disampaikan oleh para ulama tentang al-mas'alah. Apa yang dimaksud dengan al-mas'alah? Fadilatul Syekh Dr. Amin bin Abdillah Asy-Syaqawi, beliau pernah mengatakan bahasanya minas sifatil madmumah allati haddara min hasyari'. Beliau mengatakan di antara sifat-sifat terlarang, di antara sifat-sifat terlarang yang syariat atau pembuat syariat yaitu Allah Subhanahu wa taala kemudian memperingatkan kita untuk menjauhinya, yaitu adalah al-mas'alah, meminta. Apa yang dimaksud dengan meminta tersebut? Maka beliau mengatakan wal maksudu bil mas'alah, dan yang dimaksud dengan meminta, agar kita tidak salah pengertian ini. Apa yang dimaksud dengan meminta tersebut? Maka dikatakan an yas'alal insanun nasa ammanahum au hajatihim, yaitu seorang meminta kepada manusia lain, yaitu meminta harta dan keperluan mereka. Min ghairi daruratin au hajatin mulihah, dengan tanpa ada
perkara yang darurat ataupun keperluan yang mendesak. Itu dikatakan meminta. Jadi orang dikatakan meminta itu, dia meminta pada orang lain, meminta hartanya, meminta keinginan dia, entah minta harta, minta motor, minta apa saja. Itu dengan tanpa ada faktor kedaruratan dan tanpa ada keperluan yang sangat mendesak. Nah, itu yang dimaksud meminta yang dilarang. Ya. Jadi kalau kita ini kemudian mau meminta, maka jadikanlah permintaan kita itu karena memang pertama itu bersifat darurat. Kedua, karena itu perkara yang memang mendesak. Memang kita membutuhkan. Ya. Itu yang harus kita ketahui. Ya. Itu diantaranya disampaikan di dalam masalah ini. Itulah sebabnya kenapa kemudian di dalam kitab ini dikatakan dalil tentang larangan meminta-minta. Kemarin sudah disampaikan satu hadis dulu dari Sahal bin Hamdaniyah. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, man sa'ana wa innakum mayudnihi. Barang siapa yang meminta sedangkan dia pun memiliki sesuatu yang mencukupi, fa innama yastaksiru min jamri jahannam, maka hanyalah dia memperbanyak dari yaitu bara api neraka jahanam. Jadi siapa saja yang dia meminta padahal dia memiliki sesuatu yang mencukupi, dia minta uang pada orang lain padahal dia punya uang. Dia minta beras padahal dia punya beras. Maka orang yang seperti ini diancam oleh Rasulullah SAW. Maka pada hakikatnya dia telah memperbanyak bara api neraka jahanam. Karena yang dia minta itu apakah berasnya, uangnya, ataupun apa saja yang sebenarnya dia pun sudah memilikinya. Maka orang yang seperti ini dikatakannya yastaksiru min jamri jahannam, dia memperbanyak dari bara api neraka. Qalu, maka para sahabat berkata, wa mal ghina, apa yang dimaksud dengan cukup? Kan tadi barang siapa yang meminta sesuatu yang dia di sisinya itu sudah tercukupi. Dia punya uang. Dia juga punya misalkan beras, tapi dia masih minta beras. Lalu apa yang dimaksud dengan kecukupan tersebut? Allatilatan bagi ma'aku mas'alah. Yang kecukupan itu menjadikan dia tidak boleh meminta. Yang menjadikan dia harus tidak boleh meminta. Maka Rasul mengatakan qadru ma yuqaddihi wa yu'shihi, yaitu sesuai dengan sekedar atau sesuai dengan ukuran makan untuk waktu siang dan malamnya. Jadi orang dikatakan cukup kalau dia itu memiliki makanan untuk pagi dan malam atau siang dan malam, itu dikatakan cukup. Ketika dia minta seperti itu, dia masih meminta orang lain, maka inilah minta yang diharamkan. Kita cukup nih untuk hari ini, sehari semalam kita cukup sebenarnya. Tapi kemudian kita masih meminta pada orang lain, maka ini dikatakan dia telah meminta bara api neraka jahanam. Itulah sebabnya kalau kemudian orang terpaksa harus mengemis, tanda petik terpaksa. Maka begitu dia meminta mengemis di jalanan, jika dia sudah mendapatkan cukup untuk makan dia, mencukupi untuk sehari semalamnya cukup. Dia misalkan dapat sehari semalam, dapat dalam satu waktu, entah dari pagi sampai siang, sudah dapat 30.000. Dia merasa cukup, 30.000 itu sekali dia makan, misalkan makan di warung makan di warung nasi, satu kali makan, satu bungkus, 8.000 atau 10.000. Berarti 30.000 cukup? Cukup. Dia tidak perlu menambah, meminta lagi sampai ada 100.000. Tidak boleh. Maka sisanya itu adalah api neraka jahanam. Itu batasannya. Ya.
Jadi kalau Anda harus mengemis, ya jangan Anda lah. Kalau orang itu harus mengemis, maka mengemis itu ada batas minimalnya. Batas maksimalnya, maaf. Yaitu apa? Mencukupi untuk kebutuhan sehari semalam. Sudah cukup. Tidak usah ditambahkan. Ya. Jadi kalau kemudian dia mengemis terus, sudah dapat banyak. Yang sekarang unik, Pak. Trennya orang meminta zaman sekarang itu pakai wadah gede. Kalau dahulu kan kecil ya, hanya tangan. Maka orang ngasih cukup setangan. Satu sudah masuk. Kantongnya pun cukup satu. Udah penuh. Paling 1000-an penuh. Misalkan kertas semuanya. Paling lengkap 20-30 ribu kan. Sudah selesai. Kalau sekarang 1, 2, 3, 4. Wah itu banyak. Belum lagi ini ya pakai kotak misalkan. Itu sudah berlebihan. Berarti bukan kebutuhan. Tapi jadi pekerjaan. Ini yang membedakannya. Lalu kemudian dikatakan hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud. Ya. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Nah, yang seperti ini ikhwah, kita harus tahu. Yang seperti ini berarti dia tidak paham batasan tentang arti miskin. Ya. Tentang kemiskinan. Orang miskin tuh anggapan orang kita tuh orang miskin adalah orang yang minta-minta. Orang miskin itu anggapan kita zaman sekarang adalah orang yang selalu berkeliling dari satu pintu menuju pintu yang lain. Makanya Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebagaimana disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Pada hadis yang ke-1476. Imam Muslim hadis yang ke-1039. Di sana kata Rasul, laisal miskin bihadat tawab alladhi yatufu 'alan nas. Bukanlah orang miskin, orang yang tawaf, yang berkeliling, ya, berkeliling kepada manusia. Bukan itu orang miskin. Orang miskin bukan orang yang menadahkan tangan dari satu pintu menuju pintu yang lain, bukan. Akan tapi dikatakan fatarudul lukma wa lukmatani wa tamra wa tamrotani. Maka dia pun kemudian meminta untuk diberikan satu suap atau dua suap, satu kurma atau dua kurma. Bukan itu orang miskin itu. Ya. Bukan seperti itu. Bukan orang yang dia berkeliling dari satu pintu ke pintu. Meminta satu suap nasi atau satu dua butir kurma. Bukan. Kalau satu pintu rumah dia dapat dua kurma. Kalau 10 jadi 20. Udah banyak kan? Udah banyak. Nah, lalu apa yang disebut dengan orang miskin tersebut? Dan pertanyaan itu ternyata bukan hanya ingin disampaikan oleh kita. Para sahabat juga dahulu bertanya. Kata para sahabat, bahasanya, waqalu, maka mereka berkata, famal miskinu ya Rasulullah, maka apakah yang dimaksud dengan orang miskin itu ya Rasul? Apa orang yang miskin tersebut? Maka Rasul mengatakan, alladzi la yajidu ghina yugnihi. Itu orang yang tidak memperoleh apa yang mencukupinya. Orang miskin, orang yang tidak memperoleh apa yang mencukupinya. Jadi kita dikatakan miskin, kalau kita ini memang tidak cukup untuk sehari-hari. Walaupun kita kerja, iya. Walaupun kita kemudian misalkan gajinya UMR, iya. Gajinya UMR, tapi anak kita selosin. Misalkan, cukup enggak? Ya cukup-cukupin sih cukup Ustaz. Ya. Bikinnya setiap hari 1 liter atau 1 kilo. Berarti kan 30 kilo 1 bulan. Tapi untuk 12 orang 1 kilo kurang. Ya. Mungkin 2 kilo lah. Jadi 60 kilo. 60 kilo dikalikan 10, 600 ribu. Belum lagi untuk gasnya. Belum lagi untuk listriknya. Akhirnya ternyata gajinya walaupun dia standar UMR kurang. Kesehariannya dia tidak mencukupi, hanya bisa untuk makan nasi. Kurang. Kadang nasi pun yang nggak cukup. Karena keluarganya banyak. Nah, yang dia seperti ini disebutnya miskin. Karena dia tidak tercukupi. Kalau nggak punya kerjaan namanya fakir. Kalau orang punya pekerjaan tapi tidak mencukupi penghasilannya, namanya apa? Miskin. Tapi orang yang tidak punya penghasilan,
yang memang otomatis tidak mencukupi, namanya fakir. Berarti yang lebih parah itu fakir apa miskin? Fakir. Ya, fakir itu lebih rendah, paling rendah kedudukannya dibandingkan dengan miskin. Lalu kemudian beliau pun mengatakan wala yuftanu laku fayutasaddaqu alayki wala yas'alu nasa syai'an. Maka dia tidak terfitnah dengan minta-minta tersebut. Dia tidak kemudian menyengaja untuk menandakan tangan. Kemudian dia diberi sedekah. Makanya orang miskin itu dia tidak mencukupi keperluannya, tapi dia tidak minta-minta untuk diberi. Dia ifah, dia menjaga dirinya. Tapi dia diberi sedekah sama orang. Karena orang tahu dia miskin. Jadi yang tahu dia miskin itu beberapa orang. Ya, beberapa orang. Tidak semuanya mengatakan dia miskin. Bisa jadi orang lain menganggap dia kaya. Kenapa? Karena nggak pernah meminta. Padahal dia miskin. Ada nggak yang begitu? Ada, cuman gak kelihatan. Oh, jangankan itu ikhwah, walaupun kelihatan, ya ada orang, ya dia miskin tapi bajunya rapi aja ada. Kenapa? Karena dia mengamalkan hadis. Ya, ketika dia mendapatkan hadis, misalkan innallaha jamilun yuhibbul jamana. Sungguhnya Allah itu indah, menyukai keindahan, maka beliau walaupun bajunya pas-pasan dibikin jadi rapi. Orang menganggapnya dia orang kaya. Sebab apa? Sebab bajunya rapi terus. Padahal dia nggak pernah nyetrika. Setiap malam bajunya dibentangin di bawah kasur, simpen. Nah, jadi rapi ternyata. Ya, bisa rapi nggak begitu? Bisa. Oh, zaman dahulu saya SMA begitu. Ya, nggak ada setrikaan zaman dahulu. Setrikanya Pak pakai cap jago. Tahu cap jago? Ya, yang pakai arang. Tahu nggak? Dikeplek-keplek ya, kalau kemudian baranya udah mulai sedikit tapi wanginya Masya Allah. Itulah sebabnya setrika zaman dahulu banyak yang bolong. Kenapa? Arangnya kadang loncat. Nah itu. Nah itu contohnya. Tapi dia rapi terus. Karena memang dia menjaga diri misalkan. Dia tidak minta-minta. Padahal dia memang butuh. Tapi dia jarang meminta pada orang lain. Itulah yang miskin sejati. Lalu dia diberikan sodako. Walayas alunas dan dia tidak pernah meminta pada manusia sedikit pun. Dia hanya diberi sodako. Orang yang tahu dikasih sodako dia. Orang yang tahu akhirnya dia diberikan pemberian. Karena dia memang miskin. Jadi orang miskin itu bukan ditampakkan kemiskinannya. Tidak ditampakkan kemiskinannya. Insya Allah. Ini yang hebat ya. Nah itu ada diterangkan di dalam hadis yang sahih Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya. Lalu kemudian selanjutnya. Di sini pun diterangkan pula. Kita lanjutkan di dalam kitab yang antum pegang. Di sana terangkan wa an ibni Mas'udin radhiyallahu an. Kalau tadi hadis yang pertama dari Sahal bin Handaliyah. Sekarang dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallam bersabda kata Rasul, man sa'ala, barang siapa yang meminta walakum mayughni, sedangkan dia memiliki apa yang mencukupinya. Dia cukup tapi dia meminta. Kayak kita contoh. Ya. Kita ini lagi jalan. Lihat ada orang ngerujak. Kita tuh sanggup beli mangga. Kita sanggup dirujak. Gitu. Mas, minta ya. Banyak kan begitu? Lumayanan. Yang seperti ini, wah, ini diancam di dalam hadis ini. Orang yang dia memiliki kemampuan, tapi dia meminta. Makanya Rasul mengatakan, man salah walakum mayughni. Barang siapa yang meminta, sedangkan dia memiliki apa yang mencukupinya. Kalau dia beli bisa. Cuman dia senang minta. Bahasa orang kita celamitan. Ada yang begitu? Ya, dikit-dikit minta, dikit-dikit minta. Celamitan yang seperti itu. Ya, celamitan kan? Bahasa Indonesianya apa ya? Ya celamitan gitu ya. Bahasa Indonesia saya nggak nemu ini apa.
Orang yang seperti ini disampaikan, ja'at yaumal qiyamah khadushan au kadushan fi wajhi. Maka dia datang pada hari kiamat itu penuh dengan cakaran dan garukan fi wajhiki pada wajahnya. Kalau dia terbiasa meminta padahal dia cukup, maka datang pada hari kiamat nanti dia akan datang dalam kondisi seperti tadi. Wajahnya penuh dengan cakaran, khodusan wa kadusan. Penuh dengan cakaran dan garukan. Sedangkan kita tahu cakaran di hari kiamat nanti itu pakai apa? Ya, kukunya panjang itu. Habis wajah dia. Kena cakaran, kena garukan. Ini gara-gara meminta yang dia sebenarnya memiliki. Dia punya. Ya, seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Sahihul Jami juga diterangkan pada hadis yang ke-6255. Selain hadis ini ikhwah, saya sampaikan banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang itu. Di antaranya nih. Di antaranya disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah. Di dalam riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, hadis yang ke-1041. Di sana diterangkan Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man sa'ala nasa amwalahum, barang siapa yang meminta kepada manusia harta-harta mereka, takatsuran, dalam rangka memperbanyak harta. Coba kalau orang ngemis, maka di sana kalau dia mengemis, maka cukuplah meminta itu yang mencukupi untuk kebutuhan siang dan malam. Sudah selesai. Pulang. Kalau dia tujuan mengemisnya itu tujuannya untuk takatsur, memperbanyak. Dia datang, meminta. Sudah dapat, dia simpan. Masih kurang nambah. Akhirnya kita kadang dapatkan berita-berita yang ya membuat kita merasa miris dan mengelus dada. Ada pengemis berpenghasilan 1,5 juta sehari. Masya Allah. Gaji direktur itu. Atau gaji kondektur ya. Ya. Masya Allah. 1,5. Bayangkan oleh kita. Ya kita lihat pengemis satu hari dapat 300 saja. Luar biasa nggak? Luar biasa ikhwah. Luar biasa. 300.000. UMR kita berapa sih? Ada 3 juta? Nggak ada. 2 juta. Berarti perharinya 2 juta bagi 25. Ya, berapa tuh? Tinggal dihitung saja kan? Sudah kelihatan, 80.000 ya per hari. 80.000 ikhwah, itu UMR. Pekerja yang banting tulang dari pagi sampai sore. Ini dia mengemis ternyata satu hari dapat 300.000 aja. Luar biasa. Harusnya ketika dia mencukupi sudah meminta. Dia dapat 50.000 cukup nih. Sudah cukup. Jangan kemudian ditarget. Kayak orang kerja. Berangkat pagi pulang sore. Nggak usah. Orang mengemis itu kemudian misalkan dia baru 1 jam mencapai 50.000 untuk makan siang malam. Cukup. Berhenti. Waduh. 1 jam aja 50.000. Gimana 4 jam? Wah 200.000 lanjut ah. Ya ini. Yang kena ancaman di dalam hadis ini ya ini. Gara-gara meminta tidak sesuai dengan kebutuhan. Maka orang yang seperti itu, fa innama yas'alu jamra jahannam, maka hanyalah dia meminta api neraka jahanam. Fal yastaqila aw liyastaktsira, maka silakan dia mau menyedikitkan atau memperbanyak api neraka jahanamnya. Kalau Anda pengen banyak, silakan lanjutkan minta uangnya. Silakan Anda lanjutkan mengemisnya. Kalau Anda mau minta banyak api neraka jahanam, silakan. Tapi kalau Anda pengen menyedikitkan, maka cukuplah apa yang Anda butuhkan hari itu. Dan usahakan esok jangan mengemis lagi. Ya, kayaknya ceramah gini harusnya di perapatan-perapatan ya. Ini. Ya. Begitu kemudian lampu merah, langsung berdiri saudara-saudara. Lumayan 5 menit kan? Ya, 5 menit enggak ada ya. 2 menit ceramah singkat itu. Tentang pembacaan hadis, ya seperti itu. Ini nasihat yang bagus, Masya Allah. Oh, ya.
Banyak orang yang sekarang ini, jangankan yang di jalanan, wong kita yang di kantoran, kadang banyak kan, makan siang, traktir ya. Nah, bertanya kalimat traktir, meminta nggak? Meminta. Traktir ya, meminta dia. Padahal dia punya nggak uangnya? Punya. Itu meminta, ikhwah. Itu nggak boleh. Kalau kita masih punya, jangan banyak meminta. Cukup, kecuali kita diajak, yuk makan. Beda ceritanya kan? Kita tidak meminta, tapi diajak. Ini lagi perjalanan dinas, Tibel. Ente lagi perjalanan dinas ya? Jangan lupa oleh-oleh ya. Nah ini. Kena lagi. Masya Allah. Berat banyak di antara kita itu yang prakteknya banyak meminta. Ada orang lagi makan. Minta ya. Kayaknya enak asik pisan nanti makan somai. Minta ya. Satu aja nyicipin. Satu ikhwah. Dia nyicipin minta. Padahal dia kalau beli satu punya nggak uangnya? Punya. Tapi dia nggak mau beli. Pengennya nyicipi. Yang seperti ini ikhwah. Kena. Berat nggak tuh? Berat. Awas makanya jangan sembarangan. Walaupun kan sudah sahih Ustaz, teman-teman. Temannya teman. Tapi urusan-urusan syariat ada batasannya. Ya. Aduh Ustaz ini materinya bahaya ini yang kayak begini. Kena semua ya. Ya. Jangan suka meminta. Nah, catat itu. Makanya didik anak-anak kita terutama sejak kecil. Kan kita binaan dari kecil kan. Terbiasa dari kecil begitu. Apalagi sering saya ceritakan kalau lebaran coba aja lihat. Jangankan lebaran begitu ada saudara kita datang dari jauh. Ditanya itu siapa tanya itu. Bawa oleh-oleh enggak? Udah gitu cerita minta sama om. Minta sama itu sama tante. Minta sama itu. Semuanya diminta. Jangan sekali-kali begitu. Jangan mendidik anak seperti itu. Nanti kalau sudah gede bahaya. Apa-apa pengennya minta. Catatan ini. Padahal orang yang suka meminta dengan orang yang suka memberi, yang namanya rezekinya, ya tetap enggak? Tetap. Yang minta juga rezekinya dapat segitu. Walaupun dia minta banyak rezeki, tetap ikhwan. Tidak bertambah kok. Ya, hati-hati itu. Lalu kemudian, itulah sebabnya penting bagi kita untuk berhati-hati di dalam meminta-minta. Karena ini perkara yang dilarang. Ya, ini perkara yang dilarang. Ini sebagaimana diterangkan di dalam keterangan beberapa ulama. Di antaranya Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau pernah menyatakan as-su'al fil asli annahu haramun. Beliau mengatakan yang namanya meminta hukum asalnya itu haram. Ingat, meminta hukum asalnya apa? Haram kata beliau. Kemudian dikatakan wa innama yubahu lidarurah. Hanyalah meminta itu menjadi menjadi boleh itu kalau ada darurat. Kalau ada apa? Wah, lagi makan sambal, ya, sambal asem, ternyata kesel. Waduh, minta air minum sama orang yang bawa aqua. Oh ini bukan promosi bukan ya, mohon maaf ini. Air mineral. Tiba-tiba misalnya minta, saya minta minum. Darurat enggak? Darurat. Kalau enggak gitu barangkali jadi madharat buat dia. Maka ini yang dibolehkan. Kalau enggak ada darurat, jangan. Ini boleh. Sesuatu yang dibolehkan itu bukan anjuran. Betul enggak? Lalu kemudian dikatakan kata beliau au hajatin mulihah qaribah minad darurah, atau hajat yang sangat mendesak yang ini sudah dekat seperti darurat. Hajat yang penting. Ya. Contohnya begini, kita punya pensil, kita punya pulpen sebenarnya. Ya, kita punya pensil, punya pulpen, tiba-tiba waktu di jalan ketinggalan. Pulpen kita ketinggalan, tapi kita butuh sekarang harus tanda tangan. Masa pulang ke rumah dulu nggak mungkin kan? Ada teman kemudian bawa pulpen. Nah, saya pinjamnya, minta. Maka dia pakai pulpen tersebut, dia pakai pensil tersebut. Boleh? Boleh. Karena itu ada hajat, ada keperluan. Silakan. Yang seperti ini boleh. Kalau antum mau beli silahkan. Tapi kalau bersifat
ada hajat yang mendesak, ada hajat yang diperlukan, silahkan. Ya, disilahkan. Lalu kemudian dikatakan pula bahasanya qala syair, telah berkata seorang penyair, latas alanna bunayya Adam hajatan wasalil ladhi abwabu kullatuh jam. Di dalam sebuah syair ada seorang penyair mengatakan, janganlah kamu meminta kepada bunayya Adam, yaitu janganlah kalian meminta pada anak Adam hajatan, yaitu satu keperluan. Wasalil ladhi abwabu kullatuh jam, dan mintalah kepada yang pintu-pintunya tidak pernah tertutup. Berarti kalau minta sama siapa? Allah Subhanahu wa taala yang pintunya nggak pernah tertutup. Jangan banyak minta pada manusia. Kenapa? Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Sungguhnya Allah akan marah jika engkau meninggalkan meminta padanya. Allah akan marah jika kita itu meninggalkan minta pada Allah. Kita nggak pernah doa, kita nggak pernah memohon pada Allah, Allah marah. Wa bunayyu Adam hina yus'adu yaghdab. Kebalikannya, anak Adam apabila diminta justru dia marah. Kalau Allah tidak pernah diminta akan marah, tapi kalau anak Adam diminta marah. Lalu diminta terus minta baik kan gitu kan? Ya. Beli dong kan itu. Padahal dia orang miskin misalkan. Kita punya adik, kita punya saudara. Dia miskin, minta terus kepada kita. Kita bilang, minta baik. Kerja, ya sudah kerja dia nggak bisa-bisa. Maka dikasih, tidak masalah. Ya, seperti itu. Nah, meminta itu adalah perkara yang tadi. Ya, perkara yang terlarang tanpa ada alasan syariat. Kita lanjutkan di dalam materi dulu. Lalu kemudian di sini pun diterangkan kata Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid. Beliau mengatakan bahasanya wa'badus sahadin yaqifuna fil masajid amama khalqillah wa yaqta'una tasbih bisikayatihim. Bahasanya ada sebagian sahadin, orang-orang yang meminta-minta. Bahasa kasarnya ada sebagian para pengemis yaqifuna fil masajid, dia kemudian berhenti duduk di masjid-masjid, yaitu amama khalqillah, di hadapan hamba-hamba Allah. Yaqta'una tasbiha, yang mereka memutuskan tasbih, memutuskan orang yang sedang bertasbih pada Allah, orang yang sedang berzikir kepada Allah, bisyikayatihim, yaitu dengan keluhan-keluhan mereka, dengan ratapan-ratapan mereka. Begitu kita lagi di masjid, lagi ibadah, Pak, mohon maaf, saya lagi butuh sekali. Ada yang begitu? Ada. Datang dari satu masjid ke masjid yang lain. Dan itu sering. Beberapa waktu yang lalu ketika, karena masjid kami itu kan dekat jalan. Itu ada saja datang kadang, ya. Habis sholat, belum sholat sunnah, belum apa lagi dikir, didatangi. Mohon maaf, saya minta ini. Cerita. Walaupun ceritanya benar atau tidak, kita nggak tahu. Tapi harusnya jangan memutuskan apa? Ibadah dulu. Biarkan dulu selesai. Kalau ada keperluan, tinggal tanya saja. Ini DKM-nya mana? Kan begitu kan? Kemudian ceritakan. Saya kronologis gini-gini. Ini KTP saya kebetulan butuh ongkos sekian. Dia sebagai Ibnu Sabil. Boleh dia mendapatkan bagian dari zakat, infak, dan sedekah. Kalau dia posisinya Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang yang kehabisan bekal di jalan. Namanya Ibnu Sabil. Dan Ibnu Sabil itu bukan orang miskin. Bisa jadi orang miskin, bisa jadi orang kaya. Orang miskin, dia mah kehabisan dana. Dia mau pulang kampung, kehabisan dana. Dia minta dana. Itu Ibnu Sabil namanya. Atau orang kaya, di tengah jalan qadarullah, dia kerampokan. Atau dia naik mobil umum atau angkutan umum, qadarullah dompetnya hilang. Maka dia kehabisan bekal. Begitu turun di satu tempat, kemudian dia tidak memiliki harta. Ya, kalau zaman sekarang kan gampang tinggal gesek kan, gesek. Tapi seandainya ada yang kejadian seperti itu, akhirnya HP-nya hilang, dompetnya hilang, bisa jadi kan? Maka dia kehabisan bekal, datang ke masjid minta bagian, atau datang ke Baitul Mal minta bagian sebagai Ibnu Sabil, boleh? Boleh.
Boleh, itu namanya ibnu sabil. Ya. Kalau tidak sengaja datang ke masjid hanya untuk minta-minta. Orang lagi sholat, Jumatan, pada Jumat ditungguin. Atau pada sholat wajib, ditungguin. Mau diminta. Nah ini juga salah. Kemudian dikatakan wa badukum yaktibuna wa yazuruna awrakan wa yaktaniquna qisasan. Lalu kemudian ada sebagian orang yang dia berdusta. Dengan apa? Dengan berkunjung dengan membawa orok-orok, membawa surat-surat, membawa kertas-kertas yang dia buat ya. Yang dia buat ceritanya. Bapak Ibu, saya ini bawa ya sebenarnya sih untuk panti asuhan yatim piatu. Saya untuk pembangunan masjid. Dia bawa surat seperti itu. Ini ternyata di Arab juga ada ya. Dia datang membawa surat-surat. Dibuat dia. Tujuannya menggalang dana. Tapi untuk pribadi. Ada yang begitu kan? Ya, wah. Diceritakan aja. Ya. Kemudian dikatakan di sana pun disampaikan. Waqad dan terkadang yuwazzi'una afra dan usra alal masajid. Atau terkadang mereka itu menyebar anggota keluarganya dari masjid ke masjid. Memang keluarga tukang minta gitu. Nanti bawa ya kertas ini ke sana. Terkadang dia bikin tulisan, misalkan saya lagi kena musibah gini. Kemudian dia kasihkan surat itu. Ada yang begitu? Ada itu. Modusnya banyak sekarang, nggak akan kurang. Inovasi tiada henti insya Allah. Itu. Selalu ada cara untuk meminta belas kasihan manusia. Ada kan? Ada. Ya. Ada. Dahulu juga ada. Di kita tadi husnudon, ada orang bawa surat mu'alaf dia. Gini. Saya diusir dari keluarga gini. Ternyata kejadian itu disampaikan oleh banyak orang seperti itu. Yang terkena. Dan ternyata ketahuan domisilinya bukan di luar kota. Dekat kotanya ternyata. Nah ini banyak perkara-perkara seperti itu dalam rangka untuk mencari harta. Kemudian sumaya jima'unaku wa yantaqilluna min masjidin lil akhar. Kemudian ada di antara mereka disebar, setelah itu mereka berkumpul. Dan kemudian mereka pun berpindah dari satu masjid menuju masjid yang lain. Datang ke masjid ini, sudah selesai, datang lagi ke tempat lain, terus saja berganti. Tujuannya meminta pada jamaah yang ada di masjid tersebut untuk diambil sumbangannya. Kemudian dikatakan waqum fi halati minal ghina. Sedangkan mereka itu berada dalam keadaan yang memang mencukupi keadaannya. Dia cukup sebenarnya. La ya'lamu illallah. Dan tidak ada yang mengetahui keadaan mereka kecuali Allah. Sebenarnya mereka cukup, cuman kita nggak tahu kan. Setiap yang datang ke kita mengemis kan kita nggak tahu keadaan dia. Yang mengetahuinya ya Allah. Pasti kita akan mengatakan, aduh kasihan dia butuh dengan uang. Butuh dengan bantuan, kita kasih. Kemudian, fa'idamatu. Maka apabila mereka mati, orang yang meminta-minta seperti itu. Maka do'haratir tirkah. Maka kemudian tampaklah tirkahnya, peninggalannya, warisannya. Setelah meninggal ternyata di rekeningnya ratusan, bahkan bukan hanya ratusan juta tapi miliaran. Nah ini ternyata dahulu usahanya memang mengemis. Ketahuannya setelah nggak ada. Ya. Wa ghairuhum dan sebagian dari mereka. Ya, minal muhtajin al hakikin. Ada orang yang dia betul-betul butuh sebenarnya, orang yang betul-betul butuh. Kemudian yasabukum jakilu agniya minat ta'abuk. Maka orang-orang yang tidak tahu menganggap dia orang kaya. Ada justru sebagian orang yang dia itu sebenarnya miskin hakiki dia. Miskin sebenar-benarnya, tapi orang-orang jahil menganggap dia agniya. Orang-orang kaya kenapa enggak pernah minta? Ya tadi pakaiannya cukup rapi. Kalau kemudian juga tutur katanya santun, kemudian juga ya, fisiknya juga memang menarik dalam arti dia bersih. Ya kan? Yang seperti itu. Ya, karena mereka menjaga ifah. La yas'aluna nasa illa apa.
maka mereka itu kemudian tidak meminta pada manusia. Wala yufdinu lakum fayutasaddaqum alaikum, maka tidak pula mereka kemudian berusaha untuk menipu manusia agar diberikan sedekah dari keadaan mereka. Enggak, mereka memang sengaja menutupi diri mereka. Nah, yang seperti ini banyak ikhwah, tapi kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu adalah orang yang datang minta-minta. Padahal kita tidak tahu keadaan dia apakah betul butuh atau tidak. Tapi yang jelas dia banyak yang meminta. Nah ini. Ya sebenarnya belum selesai tentang masalah minta-minta ini. Saya sengaja diperluas karena ini bukan hanya menyasar ataupun bukan hanya membicarakan orang yang suka minta-minta secara langsung. Tapi ada juga orang yang terbiasa menjadikan kebiasaan dalam kesehariannya gampang meminta. Awas ini, gampang meminta. Kalau itu jangan meminta, nunggu diperintah saja. Kalau gitu kemudian disuguhin. Minta ya ininya, jangan dong, namanya orang tamu, nanti juga dikasih tahu itu enggak dimakan. Ini kita enggak sabar. Itu minta ya ininya, minta ya, minta. Kan begitu ya? Betul enggak? Sudah disiapin toples-toples yang banyak. Datang, minta ini ya, minta ini. Padahal diem saja. Nanti juga paling kan tuan rumah kok diem aja, dibuka dong, mangga cicipin. Nah itu baru halal ikhwah. Ya, jangan kemudian nyerobot baik. Ya, ini pelajaran agar kita menjadi orang yang sabar. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan pada kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa ifah, menjaga kehormatan diri agar kita tidak terjatuh dalam yaitu meminta-minta kepada manusia sehingga kemudian terjatuh ke dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang itu saja barangkali bisa saya sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan sedikit untuk pada pertemuan yang akan datang dan akan kita lanjutkan dengan materi yang selanjutnya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.